FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104,3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu Ta'ala. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, di mana nikmat iman, nikmat Islam ini tidak hanya terbatas dirasakan kelak di akhirat, akan tetapi juga di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, ya, di 3 tempat itu. Nah, lalu kemudian, dan memang benar, ya, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat Al-Anfal ayat 97. Para siapa beramal soleh, ya, laki atau perempuan, dan dia beriman, maka apa? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Apa qanaah? Apa itu kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Di mana? Di dunia ini. Di dunia, sebelum nanti di akhirat. Dan kami balas dengan yang lebih baik kelak di akhirat. Nah, ini para jamaah, ya. Kata beliau, termasuk juga adab, wa ayu adzabin asyaddu minal khaufi wal ham wal hazan wa dhikis sadri wa i'radihi 'anillah wad daril akhirah wa ta'alluqihi bi ghairillah
wan qita'ihi 'anillahi bikulli wadin minhu syu'batun. Adab mana yang lebih parah, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut, kegundahan, al-hazan. Al-hazan itu kesempitan, al-husni kesedihan, sempitnya dada, dhiqis sadr. Adab mana yang lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan dengan orang berpaling dari Allah dan berpaling dari negeri akhirat? Adab mana lebih parah dibandingkan dengan orang yang menggantungkan dirinya dengan selain Allah dan memutuskan dirinya dari hubungan dengan Allah? Bikulli wadin minhu syu'bah. Setiap lembah ada cabangnya. Artinya setiap masing-masing ini ada juga melahirkan, yaitu apa? Keburukan-keburukan yang lain. Ya. Jadi ketika kita berpaling dari ayat Allah, itu termasuk adab. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Thaha, ya, ayat 124, ya, sampai 126. Wa man a'rada, ya, an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Allah, diberikan kehidupan yang sempit. Di mana ya? Di dunia ini. Kehidupan sempit, saudara. Ya. Ya. Dan dibangkitkan nanti dalam keadaan buta di hari kiamat. Jadi di dunia, kalau kita menyelisihi perintah Allah, akan merasakan adabnya di dunia ini. Demikian juga sebaliknya, kalau kita taat pada Allah, di dunia kita akan merasakan nikmatnya. Talasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yugdafa finnar. Rawahu Muslim. 3 perkara, jika seseorang mendapatkan pada dirinya 3 perkara itu, akan merasakan manisnya iman di dunia ini. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua apa? Mencintai orang karena Allah, bukan karena kedudukan dan harta. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kesesatan, kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Nah, ini para jemaah. Jadi, jangan kita punya pandangan bahwa balasan baik dari amal soleh di akhirat saja. Tidak. Balasan buruk dari adab di akhirat saja juga tidak. Di dunia. Nah, berarti kalau kita ingin bahagia, ya taat pada Allah para jemaah. Meskipun barangkali orang melihat kita dalam keadaan serba kecukupan atau serba kekurangan. Ini. Nah, karena orang kalau tidak taat pada Allah, dihantui rasa takut. Oleh sebab itu, wali-wali Allah nggak punya rasa takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, rasa sedih, rasa gentar, khawatir. Siapa mereka? Bukan yang bisa terbang, bukan nebak-nebak perkara gaib, itu enggak benar, itu dukun. Ya. Karena perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Bukan orang yang kebal senjata tajam, bukan. Wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Orang beriman dan orang bertakwa. Nah, orang beriman bertakwa insya Allah diberikan rasa tegar, segar, bugar. Ya. Sehingga tidak apa?
tidak terpengaruh yang bisa merusak psikis, mental, apalagi iman, kondisi yang ada, situasi yang ada, apapun kondisi dan situasi yang ada. Di antaranya apa? Ya, naiknya BBM, naiknya harga-harga, ya, dia akan cenderung minta pertolongan kepada Allah. Perbanyak dengan ibadah di zaman dengan penurunan fitnah. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya rawahu Muslim. Beribadah di zaman penurunan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Nah, dengan demikian jauh dari rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, dada sempit. Karena semua itu adalah adab. Ya, adab para jemaah. Putus hubungan dengan Allah. Kemudian ta'alluquhi bi ghairillah. Dia bergantung kepada selain Allah. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantung sesuatu, dia akan diserahkan kepadanya. Datang ke dukun, datang ke paranormal. Bagaimana prospek dagang, prospek ekonomi. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, membenarkan perkataannya, maka dia telah ingkar, kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas semua hubungan hanya dengan Allah Rabbul Alamin, baru bahagia insyaallah. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, nah ini dengan Allah Taala ini hubungannya. Apa? Diberikan kehidupan yang baik. Apa maksud hidup yang baik? Rezeki yang halal. Apa maksud baik? Qanaah. Apa yang halal? As-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia. Ya, meskipun orang melihat, waduh kok bisa ya hidup begitu? Bisa. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha akhriyat Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, ya, aman itu nikmat, jangan membuat kerusuhan. Ya, aman itu nikmat, nikmatul amni, jangan membuat kekacauan. Barang siapa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, alhamdulillah sekarang kita aman. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu qutu yaumi, punya makanan pokok yang dimakan di hari itu. Besok belum tahu apakah punya atau tidak. Makanan pokok bukan sehat lima sempurna, seperti punya dunia dan isinya. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai orang beriman, kita menerima, ya, at-tasdiq fima akhbar wa ta'ah fima amar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar. Membenarkan semua berita yang dibawa Nabi, ya, kemudian taat terhadap perintahnya, menjauhi larangan. Itu sikap kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau taat kepada Allah, akan bahagia. Orang bermaksiat akan mengalami kesedihan, ketakutan, kegundahan, kekhawatiran. Dan ternyata provokator yang memberikan provokasi ketakutan adalah syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 268, tolong diingat-ingat. Setan telah menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Dan menyuruh kalian dengan apa? Perbuatan keji, yaitu apa? Pelit, ya, menyuruh pelit, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah maha lapang, maha luas karunia-Nya. Allah maha tahu dengan kondisi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu tidak suka jadi baik bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka jadi buruk bagimu. Allah maha tahu, kamu tidak tahu. Ini kita harus apa? Berbaik sangka kepada Allah. Buruk sangka pada kita. Kenapa saya kok begini? Ujian datang silih berganti. Padahal saya sudah hijrah. Seakan tidak mau berhenti. Ya. Apalagi mau mati. Ini para jemaah. Maka kita kembali kepada Allah.
Jangan putus hubungan dengan Allah, tambah dekat kepada Allah para jemaah. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al azab. Apa kata beliau? Segala sesuatu di mana seseorang menggantungkan diri dengannya dan mencintainya selain Allah, maka itu sebenarnya memberikan rasa apa? Adab yang sangat jelek, adab yang sangat buruk. Menyiksa kita, ya. Loh, saya tidak ke dukun, Pak Ustadz. Saya tidak ke paranormal. Saya juga tidak menggantung tapal kuda di depan pintu. Tidak pula menggantung cermin di luar pintu. Tidak. Tapi apa? Mengandalkan SDM. Mengandalkan kekuatan finansial. Mengandalkan kekuatan logikanya. Leadershipnya. Manajemennya. Manajerialnya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Berarti apa? Memang tidak datang ke dukun, tapi mengandalkan hartanya. Mengandalkan tahta kedudukannya. Bahkan disuruh apa? Mengandalkan Allah Ta'ala semata. Meskipun sandalmu putus, minta pada Allah. Liyas'al ahadukum Rabbahu hajatahu kullaha hatta sis'ana lihi dan qata'a Rawul Hibban dalam sahihnya dan di Hasan Musa Albani. Hendaklah setiap kalian minta kepada Allah semua hajat dan kebutuhannya. Bahkan ketika tali sandalnya putus. Apalagi sekarang harga-harga naik. Minta pada Allah. Jangan membuat kerusuhan, kegaduhan dan lain-lain. Minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah saja sudah ibadah. Ad-du'a wal ibadah sudah dapat pahala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ternyata doa itu perintah. Allah berfirman, Rabb kalian mengatakan, mintalah kepadaku. Berarti perintah untuk doa. Ya, pasti aku kabulkan. Dan orang yang sombong tidak mau minta kepadaku, tidak mau ibadah itu, tidak mau berdoa, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Islam itu indah para jamaah. Tapi kalau kita gantungin yang lain selain Allah, cinta, minta sama wali, minta sama kuburan wali, bahkan bukan kuburan dianggap kuburan, bukan wali dianggap wali. Itu para jamaah. Minta-minta. Maka itu semua merupakan apa? Syirik besar. Sebagaimana Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Semua masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Oleh karena itu apa? Wa fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid-masjid milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada Allah juga kepada yang lain, ya. Itu namanya syirik. Kita juga ini sebagai syarat datang ke kuburan minta-minta agar Allah mengabulkan. Tolong mintakan pada Allah Ta'ala. Enggak benar para jemaah. Ya, jangan menggantungkan kepada selain Allah. Fa kullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi thalatha marrat fi hadhihi dar. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, ya, mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab di dunia ini dengan 3 kali azab. Ya. Bagaimana orang mencintai selain Allah, para jemaah? Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Sebagian manusia menjadikan untuk Allah tandingan. Ya. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Sementara orang-orang beriman apa? Mencintai Allah, ya.
Bahkan lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak rela, ya, ketika ada orang mengatakan dan datang kepada beliau dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan? Qala Masya Allah wahdah. Ya. Ada orang datang mengatakan terserah Allah dan terserah engkau wahai Nabi. Loh, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Ambil, dia rela. Padahal terserah Allah dan terserah engkau. Ada orang yang demi Allah dan demi Rasulullah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Orang bersumpah atas nama selain Allah, syirik. Enggak boleh sumpah atas nama Nabi. Ya. Nabi dikatakan terserah Allah dan terserah engkau ya Rasul. Beliau tidak mau kok. Mengapa? Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Boleh apa? Masya Allah summa syi'ta. Kemudian itu baru boleh. Ya. Ini para jamaah. Nah, orang yang mencintai selain Allah, ya, seperti apa? Orang mencintai anak istrinya. Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, ya, wa abana'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, ya, wa amwalun taraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa masakin tardawnaha, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, ya, harta yang kalian senangi, kemudian perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu ridhoi dan kamu sukai, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan jihad jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya kehancuran. Allah akan mendatangkan urusannya. Nah, itu melebihi. Kalau ini mencintai selain Allah, maka akan diazab. Nah, sekarang bagaimana cinta kita kepada keluarga mendapatkan ridho Allah? Ya, ini tadi bersedekah untuk istrinya lebih banyak pahala, ya, dibandingkan dengan bersedekah untuk di jalan Allah. Kapan? Kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Bukhari Muslim. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar engkau berikan pada fakir miskin, 1 dinar engkau berikan pada istrimu, maka pahala paling banyak yang diberikan pada istri. Ya. Kapan? Kalau kita menginfakannya karena Allah, mengharapkan wajah Allah, ya. Ya. Seperti hadis Nabi, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Rawahu Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan harta yang mengharapkan wajah Allah kecuali dapat pahala. Bahkan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Nah, ini. Ketika kita memberikan nafkah pada istri dengan niat dapat pahala, berarti menggantungkan pada Allah. Sehingga cinta istri dapat, pahala juga dapat. Tapi kalau mencintai selain Allah, ya, akan merasakan kepedihan, adab di dunia ini dengan 3 kali. Orang kan cinta dunia. Sampai orang bilang, kerja keras banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, maka kalau dia berbuat seperti itu, ya, meninggalkan Allah, atau memprioritaskan itu melebihi cintanya kepada Allah, seperti surat At-Taubah ayat 24 tadi, ya, melebihi cintanya kepada Allah, apalagi tidak cinta kepada Allah, cinta kepada itu, akan merasakan 3 adab di dunia. Pertama apa? Fahuwah
yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Yang pertama diadab ya dengan keinginan sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, orang, maaf nih, dulu ada ya disuruh untuk menjual produk, lalu diberi motivasi, diberi angan-angan, ya, Anda harus punya cita-cita punya mobil. Maka bagaimana bisa terwujud? Suruh gantungkan gambar mobil di setiap masuk rumahnya. Itu fakta itu, betul ya? Ada ya? Fakta. Nah, jadi ketika buka rumah lihat mobil, ya, sehingga dia semangat untuk menjual produk itu. Ini sudah tersiksa orang ini. Seperti itu sudah tersiksa. Orang-orang yang benar-benar ya, yang menjadikan dunia semata-mata, ya, semata-mata akan tersiksa. Kan Nabi bersabda apa? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan semata, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, tersiksa. Menjadikan rasa kurang di kedua peluh matanya, tersiksa, terus ngejar terus. Ya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkannya. Ini kalau mencintai sesuatu, ya, bukan Allah Ta'ala. Tersiksa ketika berusaha untuk mendapatkan. Ya. Faida hasolah udhiba bihi ala hala husulihi. Yang kedua, ketika sudah tercapai tujuannya, ya, sudah tercapai keinginannya, maka dia tersiksa dengan pencapaian itu. Dengan cara apa? Dengan apa kondisi? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Dengan rasa takut dirampok orang atau nanti hilang. Nah itu. Makanya orang kan setelah dapat bagaimana supaya tetap eksis, bagaimana tetap survive. Nah itu tersiksa. Ketika meraih supaya dapat, wah, tersiksa. Ketika sudah dapat, itu bagaimana menjaga, tersiksa. Bagaimana korun, ya, penjaganya sampai berapa? Ya, banyak orang kunci sampai dipikul oleh penjaganya, kunci hartanya, kan tersiksa. Ya. Orang kaya harus ada pengawal, takut dibunuh orang, tersiksa. Kalau itu bukan karena Allah, ya. Tapi kalau cinta Allah kemudian diberi karunia, wah banyak. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, para sahabat, Abdurrahman bin Auf, ya. Kita lihat, ya, yang punya Bank Rojihi di Saudi, wah selepas semuanya. Para jemaah, ya. Justru itu nikmat. Watanghisi watankidi alaih, nanti akan sulit menjaganya, ya. Ini. Wa anwa'i minal adab fi hadhihi al-mu'aradat, ya, dan berbagai macam adab dalam kondisi yang dihadapi. Fa idza sulibahu ishtadda alaihi adzabuh. Kalau sudah hartanya hilang, dirampok, atau juga terjadi banjir bandang, kebakaran, ishtadda alaihi adabu, semakin terasa adabnya. Ya, ini 3 adab ini. Ketika meraih tersiksa, ketika meraih tersiksa apa? Dia harus apa? Harus berpayah-payah. Tapi dengan catatan ingat, yang menjadikan dunia tujuan semata, mencintainya bukan karena Allah, mencintai selain Allah Ta'ala. Baik harta, tahta, dan wanita. Wah, ketika ngejar perempuan, wanita, kan sampai tergila-gila. Sehingga dikenal dengan apa? Laila Majnun. Orang tergila-gila kepada Laila namanya. Ya, lamaran ditolak, dukun bertindak, kan tersiksa dia. Ngejar-ngejar perempuan, tersiksa dia. Gitu.
Nah, kemudian setelah didapatkan, ternyata wanitanya apa? Karena bukan karena Allah, wanitanya ya Allah, ya menjadi laki-laki yang takut istri, tersiksa lagi, tersiksa. Itu. Setelah itu karena dia memang punya apa? Punya potensi tidak patuh, selingkuh sama orang, kabur, tersiksa lagi. Demikian juga dengan jabatan, dengan tahta, ngejar-ngejar jadi pejabat ini. Sehingga apa? Harus bayar ini. Sehingga apa? Harus nyumbang karpet di masjid. Ternyata nggak kepilih. Karpet diambil lagi, tersiksa lagi. Ya. Setelah dapat kedudukan, sama yang milih-milih, mana bagiannya? Tersiksa lagi. Akhirnya apa? Ngambil punya negara. Akhirnya pakai baju oranye, tersiksa lagi. Ini para jemaah. Kalau bukan karena Allah, tapi karena Allah insya Allah. Ya. Faida suliba istadda alaihi adabu. Kalau hilang, ya dirampok atau diambil, tersiksa lagi, lebih parah adabnya. Fahadihi salah satu anwa'in minal adab fi hadhihi dar. Inilah 3 macam adab di dunia ini. Ya. Nah, berarti kunci atau solusinya kita harus mempunyai parameter yang jelas dalam hidup di dunia ini apa? Jadikan Allah segalanya. Maka natil akhirah niyatahu jama Allahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, sebagai niat, Allah akan menolong urusannya dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Seperti orang berdagang, dia dagang jujur, jaga kualitas. Ditanya, kenapa engkau jujur jaga kualitas? Ya untuk jaga customer. Berarti bukan karena akhirat, karena dunia. Ya mungkin dapat, mungkin tidak, karena banyak saingan. Para jemaah. Kenapa kamu jujur? Ya karena nggak boleh bohong. Berarti apa? Akhirat insya Allah dunianya juga ikut. Udah pesan ke sana meskipun harus nunggu lama. Ya, ini. Kenapa? Kalau jujur berarti jaga apa? Jaga kualitas dari bagai macam sudut pandangnya. Nah ini, insya Allah kalau seperti itu, bagaimana ini sebenarnya menggeser parameter saja, menggeser sudut pandang kita karena Allah. Ini ternyata apa? Perlu perjuangan. Karena apa? Yang namanya cinta Allah itu adalah termasuk akidah. Ya. Akidah yang sangat besar. Karena cinta itu semua konsekuensi dari keimanan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Maka Allah akan cinta padamu, Allah akan berikan ampunan padamu. Kalau kita mencintai selain Allah, apalagi seperti mencintai Allah atau melebihi, naudzubillah, ya, maka kita akan merasakan 3 adab di dunia. Yaitu apa? Ketika meraih apa yang kita inginkan, itu adab. Karena harus banting tulang. Kalau perlu banting setir. Gitu. Kalau kalah bisa banting istri. Ya. Kenapa? Sama istrinya. Ini para jemaah. Ini yang pertama. Kedua, ketika sudah dapat, dia harus bagaimana harus menjaga, harus memanage dan lain sebagainya. Nah, sudah dijaga sebagian rupa, tersisa juga dia. Ketika sudah dapat, ternyata apa? Langsung kena kebakaran. Karena itu istidrat. Makanya Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda ya minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Ya. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberi bagian dunia kepada seorang hamba, maka ketahuilah itu istidraj, dilulu. Ya. Sehingga apa? Nabi kemudian baca Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim
abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lalai dari apa yang kami peringatkan, ya, itu tadi, wah, rebut harta, tahta, wanita, tidak ingat Allah, mencintainya melebihi cinta Allah Ta'ala. Kami buka, memang sukses, berhasil. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu kesuksesan. Hatta idza farihu, ketika merasa sukses, merasa senang dengan apa yang didapatkan. Apa terjadi? Akhadnahum baghtatan, kami ambil dengan cara tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Ada pohon tumbang kena Lexusnya. Tiba-tiba apa? Banjar Bandang menghabiskan semua hartanya. Tiba-tiba apa? Kebakaran pabriknya. Ada tidak para jemaah? Banyak. Baghtatan, tiba-tiba. Apa terjadi? Faidahum mublisun. Mereka bengong. Iya, kalau bisa sempat bengong, ada kesempatan tobat. Ada yang mati dalam kendaraannya kena pohon tumbang, ada yang mati dengan kebakaran dengan pabrik dan rumahnya, ada yang kena banjir. Ini para jemaah, ya. Ini di dunia. Belum nanti apa? Yang kedua, wa amma fil barzakh, yaitu di alam barzakh. Ini semua beliau sampaikan, beliau jelaskan ketika beliau membawa ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, ya. Sesungguhnya orang baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang jelek, orang-orang yang fujar, banyak melakukan dosa, sungguh berada dalam jahim, dalam neraka jahim. Ini tidak hanya di akhirat. Nikmat bisa dirasakan di dunia. Kalau kita taat pada Allah, nikmat saudara. Jadikan hati sebagai controller, sebagai sensor. Bagaimana supaya sensitif? Ya, jangankan mereka yang tidak sholat. Kalau tidak sholat sudah hati, sudah sensornya rusak. Terlambat sholat berjamaah, yang seharusnya tidak terlambat, jadi masbuk, hatinya itu bergetar. Ya. Ada rasa yang tidak nyaman. Biasanya dapat sop pertama, tidak dapat, hatinya tidak nyaman. Ya Allah, ya Allah, menyesal. Nah, itu namanya apa? Qalbun, ya. Apa itu? Qalbun lawwamah. Ya. Qalbun lawwamah. Ya. Qalbun laim. Ya. Ini para jemaah. Kenapa saya begini? Kenapa? Mencela dirinya. Ini. Ya di dunia dirasakan. Oleh karena itu, tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Yang namanya bahagia, ketenangan, kedamaian, itu dikejar sama orang. Buktinya, ya di musim libur banyak orang yang pergi ke sana kemari untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Ternyata damai yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya, bahagia yang hakiki, taat kepada Allah. Ya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Dirasakan di dunia. Tadi surat Al-Nahl 97 para jemaah. Demikian juga perbuatan maksiat kepada Allah akan dirasakan adabnya di dunia. Yang kedua, wa amma fil barzah fa'adzabun yuqarinuhu alamul firaq alladzi la yarju audahu. Adapun nanti di alam barzakh, adab yang dirasakan akan dibarengi dengan apa? Alamul firaq, sakitnya perpisahan. Ya. Dengan apa? Ya, dengan keluarganya, dengan hartanya. Ya itu cuma amalnya. Alladzi la yarju audah. Ya, yang tidak mungkin bisa diharapkan, ya, itu apa? Tidak bisa diharapkan untuk kembali ke dunia. Yang bersama dia
Hanya apa? Hanya amalnya para jamaah. Ya, hanya amalnya. Ini hanya amal. Sementara yang dua pulang, harta dan dirinya. Ya, itu. Yang dua pulang. Ini saya carikan hadisnya. Ya. Yang dua pulang. Nah, oleh karena itu mari kita ya perhatikan ya. Nabi bersabda, "Yatba'ul mayyit salas, fayarji itsnan, wa yabqa wahid, yatba'u ahlu wa maluhu wa amaluh, fayarji ahluhu wa maluh, wa yabqa amaluhu." Yang ikut mayit 3, yang 2 pulang, yang 1 bersamanya, tetap bersamanya. Ya. Siapa yang ikut? Warga, harta, amalnya. Yang pulang, keluarga dan hartanya. Mobilnya ikut nganter ya. Anaknya ikut nganter. Pamannya, kakaknya, adiknya. Setelah dikubur, pulang. Amalnya tetap bersama dia. Ini. Dan dia berat berpisah. Ya. Seperti dalam firman Allah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Ya. Ingat ketika nyawa sampai di kerongkongan. Siapa yang bisa mengobati? Dibawa ke Singapura, dokter yang hebat. Dokter bilang, kita sudah berusaha, yang di atas yang menentukan. Mati juga. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raaq wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah menyangka dengan persangkaan yang kuat bahwa ini adalah perpisahan. Itu menyakitkan. Itu. Nah, apalagi orang yang banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka amalnya nanti di dunia akan dampingi dia. Dengan apa? Berupa orang yang buruk rupa. Para jemaah, baunya busuk. Sehingga ketakutan orang ini. Kamu siapa? Wajahmu penuh dengan keburukan, bau busuk. Apa kata dia? Abshir, hadal yaumul ladzi tu'at ana amalukal khabith. Akhirnya Nasai dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib, panjang hadisnya itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata si orang ini? Kabar gembira kepadamu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Ya. Aku adalah perbuatanmu yang jahat. Aku amalmu yang buruk. Itu para jamaah. Aku adalah amalmu yang buruk. Mari kita jangan berspekulasi lagi. Jangan gambling jadi orang beriman. Iman dan kuatkan keimanan. Sabar dan kuatkan kesabaran. Wasabiru, ya, dan sabarlah. Ini para jemaah. Ya. Wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil azim bistighalihi bididdih. Dan juga akan merasakan rasa sakit dalam barzah. Kenapa? Karena kehilangan kesempatan nikmat yang azim, yang besar, yaitu nikmat kubur. Kenapa? Karena dulu istighalihi bididdih. Ya. Karena dia sibuk dengan yang lain, dengan lawatnya nikmat dalam kubur ini. Ya. Di dalam kubur ini, apa dengan adab kubur? Ya. Wa alamul hijab anillah, dan juga sakitnya terhalang dari Allah Ta'ala. Wa alamul hasrah allati taqta'ul akbad, ya. Dan kerugian, sakitnya kerugian yang dialami, yang bisa menyayat hati. Wal hammu wal ghammu wal hasrah wal hazanu ta'malu fi nufusihim. Rasa gundah, rasa sedih, rasa rugi, rasa sempit,
Itu semuanya bergejolak dalam jiwanya, dalam diri dia, menyiksa. Seperti apa para jamaah? Nadhira ma ta'malul hawamu waddidanu fi abdanihim. Seperti sibuknya apa? Ulat. Apa ulat? Apa namanya ulat? Belatung yang menggerogoti badannya. Jadi jiwanya sakit. Sakit apa? Terputus dari semua nikmat dalam barzakh. Badannya seperti apa? Ya, semua sakit hamu, kesedihan dan semua itu seperti apa? Seperti belatung yang sedang menggerogoti badan. Ya. Bal amaluha fin nufus daimun mustamirun. Bahkan ya, amaluha fin nufus daimun mustamirun. Ya. Perbuatan jeleknya dia sehingga merasakan kerugian, kesedihan, tersiksa, itu terjadi terus-menerus sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuruddahallahu ila ajsadiha, sampai nanti dikembalikan ruh itu kepada jasadnya. Para jemaah, ya. Ini. Ya. Bagaimana tentang adab kubur, ya. Di dalamnya disiksa ya. Dengan apa? Dengan tulang rusuknya, ya. Para jemaah, tulang rusuknya hancur lebur, ya. Dan setiap saat ya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Surat Ghafir ayat 46. Ya, neraka itu ditampakkan pagi dan sore. Jadi orang yang mengalami adab kubur, ya neraka ditampak pagi sore. Nanti di akhirat lebih parah lagi, ya. Di akhirat lebih parah lagi. Maka kita banyak untuk minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur, ya. Ada orang yang sampai dihimpit, ya, sehingga apa? Hancur badannya. Nah, dihimpit oleh tanah para jamaah. Adab kubur, ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, fahina idin yantakilul adab ila nau'in huwa adha wa amar. Setelah di dunia diadab dengan 3 adab. Ketika meraih dia tersiksa, ketika dapat tersiksa, ketika menjaga tersiksa, ternyata hilang tersiksa. Di alam barzah tersiksa lagi. Kemudian ke alam akhirat lebih pahit lagi. Fa ina hada min na'imin ya, man yarkusu qalbuh taraban wa farahan wa unusan bi rabbih wa ishtiyaqan ilaih wa irtiyahan bi hubbih wa tuma'ninatan bi dzikrih. Coba bagaimana bisa dibandingkan hal tersebut dengan nikmat di mana orang yang hatinya ya senantiasa bahagia, senang, merasa bersama dengan Allah Ta'ala, rindu kepada Allah, ya, merasa tenang dengan cintanya kepada Allah, merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatta yaqula ba'duhum fi hali naz'ih wa tarabah. Hingga sebagian mereka ya, ketika dalam keadaan tercabut nikmat itu mengatakan wa tarabah. Ya. Yang tadi orang-orang tidak merasakan nikmat tadi. Wa tarabah, betapa bahagianya orang-orang seperti itu. Ya. Sehingga orang yang tadi merasakan adab di dunia, alam barzah, apalagi akhirat, melihat orang-orang yang bahagia, ya, betapa nikmatnya. Wa yaqulu akhar in kana al-jannah fi misli hadzal hal innahum la fi 'aisyin thayyib. Kalau memang ahli surga seperti ini keadaannya, benar-benar mereka berada kehidupan yang baik.
Ya. Dan mengatakan yang lain, masakinu ahlud dunya kharaju minha wa ma dzaqu ladidal aish fiha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Ya. Sungguh kasihan ahli dunia. Orang-orang yang tadi mencintai dunia saja apa? Keluar dari dunia tidak merasakan lezatnya dunia. Dan juga tidak merasakan ya keindahan yang ada di dunia itu sendiri. Apalagi nanti di akhirat. Ya. Para jemaah. Wa yaqulul akhir. Ya. Yang lain mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Orang yang merasakan nikmat mengatakan, seandainya para raja dan juga keturunan raja mereka tahu bagaimana kami merasakan nikmat orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang rindu kepada Allah, orang yang bahagia dengan cintanya kepada Allah, orang yang tenang dengan zikirnya kepada Allah. Ya, di dunia ini seandainya para raja tahu, para penguasa tahu, maka mereka akan mencambuk kami dengan pedang-pedang mereka. Kamu kok bahagia begini? Artinya itu ya mereka jealous, iri dengan kebahagiaan yang diraih oleh orang yang menjadikan cintanya kepada Allah ya di atas segalanya. Wa yaqulu al-akharina fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kalau tadi yang saya tahu apakah siapa ya, lupa saya ya. Apakah Abdullah bin Mubarak ya. Sesungguhnya dunia ada surga. Orang yang belum masuk ke dalam surga yang di dunia, maka tidak bisa masuk surga akhirat. Apa itu? Jannatul iman, surga iman. Ya, surga iman. Fayaman ba'ahadahul ghali bi'akhwasis saman. Wahai orang yang telah menjual yang mahal dengan harga murah, yaitu menjual akhirat dengan dunia. Wa hubin kullal ghaban fi hadal aqd. Dan dia merasa rugi dengan kerugian yang dahsyat dalam transaksi ini. Wa huwa yara annahu qad hubin, dan dia melihat bahwa dia rugi, dia tertipu. Idza lam yakun laka khibratun bi qimati sil'a fasalil muqawwimin. Kalau memang kamu tidak tahu ya harga barang di pasar, jangan jual beli, nanti kamu rugi. Silakan tanya ya kepada mereka yang sudah punya pengalaman. Itu. Siapa lagi di antaranya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan kitab ini. Mari kita tambah ilmu kita ya. Ini. Faya ajaba min bid'atin ma'akallah mushtariha. Ya. Sungguh aneh. Ya. Sungguh menakjubkan. Harta yang kamu miliki itu Allah yang akan membeli. Wa samanu hajaratul ma'wa. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan surga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, para jemaah, dalam surat At-Taubah 111, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah ayat 111. Allah tak akan membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan apa? Dengan surga. Faya ajaba min bid'atin ma'akallah mushtariha wa thamanuha jannatul ma'wa. Sungguh menakjubkan ya. Harta yang kamu miliki itu apa? Allah akan membeli. Dengan harga apa? Dengan surga. Ditukar sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Allah akan menukar, membeli jiwa dan hartamu dengan surga. Ya. Was-safirul ladzi jara alaihi ala yadayhi aqdut tabayu wa dhaminas tsaman anil mushtari huwa rasul. Dan yang menjadi utusan ya, yang menjadi utusannya utusan Allah dalam jual beli itu dan menjamin harganya kepada orang yang menjual, siapa? Rasulullah SAW. Ya, waqad bi'taha bighayatil hawan. Dan ternyata engkau jual semuanya dengan apa? Dengan kehinaan. Ya, dengan kehinaan.
sehingga merasakan siksanya tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, dunia dan juga alam kubur. Ya, para jemaah. Kenapa itu semuanya diapakan? Ditukar dengan dunia yang harganya murah, ya. Bisa manin baksin, harga murah, ya. Dengan harga yang murah. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Sebagaimana orang berkata, "Idza kana hadza fi'la 'abdin bi nafsihi, faman dalahu min ba'di dzalika yukrimu." Apabila hal tersebut dilakukan hamba sendiri, yaitu apa? Menukar akhirat dengan dunia, surga dengan dunia, menukar kemuliaan dan kehinaan. Maka setelah itu tidak ada yang bisa memuliakan dia. Allah berfirman, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya. Maka kita cari kemuliaan di mana? Kemuliaan hanya di sisi Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, ya. Ya. Mangkana yuridul izzata falillahil izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang ingin kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, ya. Hanya dengan apa mulia? Hanya dengan taat kepada Allah. Kapan hina? Maksiat. Ketaatan mendatangkan kemuliaan, maksiat mendatangkan kehinaan. Kemuliaan dunia, alam barzakh dan akhirat. Bahagia dunia, alam kubur, akhirat. Sedih teradab di dunia, kubur dan akhirat. Hina dunia, di alam barzakh dan juga di akhirat. Ingin bahagia, taat, ya, kepada Allah. Maksiat mendatangkan kehinaan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada ikhwah yang ada di studio. Insyaallah kita ganti tema, yaitu pasal baru, al-ma'asi tu'mi basiratal qalbi. Perbuatan maksiat akan memadamkan firasat hati, ya. Firasat hati, basirah, mata pandang, ya, pandangan hati, ya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan saya kembalikan kepada ikhwah yang studio. Falitafaddal mashkuran. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, saya mempunyai teman yang telah berbuat seperti kaumnya Nabi Lut. Sekarang sudah ditahan di rutan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa ia sudah dihukum di dunia? Apa ia lepas dari hukum di akhirat? Jadi dihukum di dunia, apakah dia masih dihukum juga di akhirat? Dan yang kedua, apa nasihat yang saya sampaikan jika saya menengok dirinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Iya. Pertama, orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, ya di dunia diadab dengan cara apa? Yaitu disuruh bunuh. Tapi yang melakukan penguasa. Tapi kalau penguasa tidak melakukan, tidak boleh yang lain. Man wajadtumuh ya'malu amalah qaumi Lutin, ya, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Akhriyah Abu Dawud. Barang siapa dari Ibnu Abbas mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah
ya, subjek dan objeknya. Itu di dunia, ya. Nah, tapi kalau tidak ada yang mendapatkan, tidak ada yang tahu, lalu dia bertobat kepada Allah, maka innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah terima tobat hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya, insya Allah diterima tobatnya. Nah, cuman kalau dia tidak bertobat di dunia, juga merasakan kan perbuatan seperti itu hina. Ya, apa semua orang setuju? Ada kelompok setuju, kelompok LGBT, gay, ya sedikit sekali bagian dari jumlah manusia. Yang itu sudah tidak waras, tidak sehat. Tapi dia hina di depan orang lain. Dia nggak berani ngomong sama, maaf nih, naudzubillah min dzalik, ngomong sama istrinya, ya, bahwa saya gay. Berani nggak? Nggak berani, karena dihina. Kan dihina oleh keluarganya, dihina masyarakat. Itu dia terhina. Ya. Apalagi tidak alam barzah, apalagi tidak akhirat. Tapi kalau bertobat, ya sebelumnya merasa kehinaan. Tapi kalau bertobat, insya Allah kalau betul taubatan nasuha diterima oleh Allah SWT. Ya Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana baru hijrah dan saya meninggalkan pekerjaan saya yang tidak sesuai dengan syariat. Namun kondisi ekonomi ana semakin terasa sulit. Bagaimana caranya untuk menguatkan diri ini agar tetap di manhaj salaf? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Ya. Pertama, harus yakin. Ya. Ketika orang itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, akan diberikan jalan keluar. Ya. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi, orang yang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Segala yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, harus yakin dengan firman Allah. In tansurullah yansurkum musabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, agama Allah, itu kita taat, pasti Allah akan tolong kamu dan Allah akan berikan mengokohkan kedudukanmu. Yang kedua, harus meyakini sebagai sebuah ujian. Ya. Atau meyakini akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, diberi jalan keluar dan rezeki yang dari arah tidak diduga. Ya. Dan kemudian ketika kita berusaha untuk taat, untuk hijrah, menolong agama Allah, pasti ada ujian. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang ujian kepada kalian sebagaimana yang datang kepada orang sebelum kalian. Mereka disiksa, diusir, bahkan ada dibunuh. Sampai Rasul dan orang beriman bertanya kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah dekat. Nah, ya. Jadi pertama harus yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan takdir kita. Yang kedua harus yakin bahwa kalau kita menolong agama Allah akan ditolong. Harus yakin ketika orang bertakwa dikasih jalan keluar. Harus yakin bahwa orang berusaha semuanya itu diuji. Nah, kemudian apa? Minta pahala kepada Allah. Ma yusibul mufsilin min nasobin wala wasobin, ya, wala hammin wala azanin wala ghammin, ya, wala adha hatta syaqatu syaquha illa kafarallah min khotoyahu. Atau kama qala sallam. Tidak menimpa seorang muslim bencana, kesedihan, penyakit, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan durian nusuk kakinya akan menghapus dosa-dosa. Lah ini harus ada. Iman dengan takdir, yakin ketika kita menolong Allah, ditolong sama Allah, yakin ketika takwa dikasih jalan keluar, dan yakin pasti ada ujian. Dan dengan ujian itu kita harapkan Allah menghapus dosa-dosa dan nambah pahala. Maka itu akan menguatkan kita.
Dan ingat hadis-hadis Nabi tadi, ya. Kita jangan mudah terprovokasi oleh setan. Karena yang nakut-nakutin setan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ya. Setan nakut-nakuti miskin dan nyuruh untuk kikir. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha tahu tentang kebaikan kita. Bisa jadi yang kita suka nggak jadi baik. Asa antak rosain wa asa antak rosain wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak suka jadi baik bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka jadi buruk bagimu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Nah ini. Nah, oleh karena itu supaya istiqomah, ingat itu tadi. Ya. Bahwa Allah sudah menetapkan takdirin semuanya. Yang kedua, kalau nolong agama Allah akan ditolong. Kalau kita takwa, pasti ada jalan keluar. Dan yang keempat, pasti diuji. Yang kelima, ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, yakinlah. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Itu. Insya Allah tenang hatinya. Ya. Dan jangan mudah terprovokasi. Ingat hadis Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, punya makanan yang dimakan di hari itu, besok belum tahu, seperti punya dunia dan isinya. Ingat, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Rawahul Bukhari. Bukan kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Ini semua firman Allah, sabda Nabi. Kita harus beriman, insya Allah bahagia apapun yang kita hadapi, insya Allah. Apalagi meskipun sudah hijrah, meninggalkan yang dulu yang tidak benar, masih banyak yang bisa kita hadapi, yang enak-enak, yang baik-baik, yang benar. Ya, demikian. Sampai di sini, syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwah yang di masjid dari subuh tadi, ya, dari kitab Bulughul Maram kita bahas, kemudian lanjut dengan Ad-Da' wad-Dawa, juga dengan ikhwah yang dari studio dan para pemirsa Berjaya TV dan juga pendengar Radio Roja. Semoga apa yang kita bahas, pertemuan kita, ujung-ujungnya mintalah ridhonya Allah. Pasti banyak kekurangan dan dosa, ujung-ujungnya minta ampunan dan rahmat Allah. Semoga Allah memberikan ridho, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya, sehingga harapan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.